Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya, juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Shalom semuanya. Kita mulai ibadah tengah minggu. Kita bersatu hati dalam doa. Allah Bapa, terima kasih sore ini memanggil kami anak-anak-Mu untuk berkumpul. Engkau Allah satu-satunya yang layak disembah. Sungguh kami bersyukur hari ini kami kuduskan waktu kami untuk memuji nama-Mu, untuk mengagungkan nama-Mu. Biarlah setiap lidah di dalam ruangan ini dan semua yang beribadah di sore ini, kami semua sungguh memuji-muji meninggikan nama-Mu saja. Biarlah roh jiwa kami penuh dengan sukacita dari Engkau. Biarlah hidup berkat yang berkelimpahan yang memang Engkau sediakan untuk kami sungguh memenuhi setiap roh jiwa kami. Karena itu layakkanlah kami semua dengan kuasa darah Yesus dan pimpinan Roh-Mu yang kudus. Bapa, terpujilah nama Yesus selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Semuanya berkata tinggi dan
Kita bertobat. Yesus, Gureo, Yesus, kami mohon kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Kuasa darah Yesus, kuasa darah Yesus. Allah Bapa, penuhilah setiap kami, penuhilah kami semua dengan kuasa darah Yesus. Kuduskan kami dari segala kesalahan kami ya Bapa. Kuduskanlah kami, layakkanlah kami, benarkanlah kami. Dapat dihadapan Engkau Bapa, bertemu dengan Engkau Bapa. Berilah kuasa darah Yesus kepada setiap kami Bapa. Berilah dengan penuh, tambahkan terus iman akan kuasa darah Yesus pada setiap jiwa kami Bapa.
Allah Bapa, terimalah seluruh persembahan dari kami semua anak-anak-Mu. Sungguh kami bersuka cita karena bukan saja kami dapat mentaati perintah-Mu, tapi dengan membawa persembahan iman kami ini, Engkau nyatakan bahwa kami adalah yang mempunyai kuasa. Terima kasih Bapa, bila Engkau penuhkan segala berkat ilahi juga materi kepada kami untuk terus seumur hidup kami melayani, menguduskan nama Yesus seumur hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, amin. Firman hari ini diambil dari 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 25 sampai 40. Kita baca satu suara. Dua, tiga. Kemudian Elia berkata kepada nabi-nabi Baal itu, pilihlah seekor lembu dan olahlah itu dahulu, karena kamu ini banyak. Sesudah itu panggillah nama Allahmu, tetapi kamu tidak boleh menaruh api. Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Katanya, ya Baal, jawablah kami. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Pada waktu tengah hari Elia mulai mengejek mereka, katanya, panggillah lebih keras, bukankah dia Allah? Mungkin ia merenung, mungkin ada urusannya, mungkin dia bepergian, barangkali ia tidur dan belum terjaga. Maka mereka memanggil lebih keras serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak, seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu itu. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu batu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu. Bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampaklah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa engkaulah Allah ya Tuhan, dan engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu pun habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Kata Elia kepada mereka, tangkaplah nabi-nabi Baal itu, seorang pun dari mereka tidak boleh luput. Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. Amin. Kita sambut firman dengan doa. Mari berdoa. Yesus, 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 Yesus.
Ari kure ayase ayase ayase. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pada kesempatan ini kami semua boleh dengan roh jiwa yang datang bersandar pada kuasa darah-Mu. Sungguh kami sungguh bersuka cita akan dipuaskan oleh firman hidup kekal-Mu. Maka biarlah seluruh anak-anak-Mu mendengar suara Roh Kudus saja. Berilah kami kuasa, beri kami inspirasi untuk menerima firman hidup kekal-Mu. Hanya ketaatan yang kami rindukan. Karena itu penuhilah setiap kami dengan Roh Kudus. Biarlah tidak ada satu firman pun yang terlewatkan pada diri kami. Berkati setiap roh jiwa yang beribadah pada sore ini. Yesus kure, Yesus, 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 kure ari kure yose 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 kure yose kure yose kure yose yose apa ari kure yose ari kure. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita serukan 3 kali. Mari roh jiwaku berdoalah. Mari roh jiwaku berdoalah. Mari roh jiwaku berdoalah. Mari roh jiwaku berdoalah. Intisari khotbah mulai dari judul Doa Kemenangan. Allah yang kita sembah hidup. Dia hidup daripada mulanya dan sampai selama-lamanya. Ia mengatur dan membimbing keberadaan dan perkembangan segala sesuatu. Selain Allah tidak ada yang maha kuasa. Allah saja satu-satunya. Oleh sebab itu, menyembah berhala dan menyembah ilah-ilah asing itu menghujat Allah. Berhala tidak bernapas, dan ilah-ilah asing sudah dihakimi. Iman kita ialah kita mempraktikkan kehidupan dengan doa. Dan doa harus menyaksikan bahwa Allah adalah yang hidup dan memberitakan kemurahan Allah. Nama Yesus itu seperti cahaya terang, maka kegelapan tentu lenyap di hadapan nama itu. Yesus berfirman, usirlah roh-roh najis dalam namaku. Dia selamanya sama, baik kemarin maupun hari ini. Kehidupan iman itu harus berkemenangan. Kita harus beroleh jawaban kemenangan dengan doa. Itulah pesan Tuhan. Doa yang memukul udara bukanlah doa. Mari berdoa dalam nama Yesus pada waktu Allah menyendengkan telinganya. Doa dalam nama Yesus akan menang. Mari melawan segala penyakit dan tekanan dengan berdoa dengan segenap hati dan kekuatan. Para murid Yesus adalah pemenang, memiliki hak untuk berdoa selalu, dan Roh Kudus juga ikut serta dalam doa orang kudus. Amin. Allah yang kita sembah hidup. Pengakuan kita bahwa Allah hidup itu bukan istilah emosi atau gagasan. Tetapi artinya Allah yang berada secara nyata sedang bekerja. Memang roh-roh najis dan iblis berada dan para malaikat di sorga pun berada. Mereka pun hidup, tetapi seperti roh manusia mati oleh karena dosa. Pekerjaan iblis dan roh-roh najis itu adalah yang merusak hidup. Karena memiliki otoritas maut, membunuh orang yang hidup, membuat merosot dan sakit dan menjadikan cacat. Secara nyata, mereka bekerja untuk menghancurkan dan mengacaukan. Tetapi mereka tidak bisa bekerja untuk menghidupkan, tidak bisa menghasilkan. Yang dapat disebut hidup adalah pencipta. Dialah yang memberikan hidup. Saat ini pun menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan orang lumpuh. Saat ini pun Dia memenangkan pekerjaannya.
Gereja yang ada di bumi masa kini sangat merosot karena meninggalkan Allah. Karena seperti penyembah berhala, menyembah ilah-ilah mereka. Merosot seperti sebuah agama dan menunjukkan suatu kerinduan dan penyembahan kepada pendiri agama. Gereja Kristus merosot menjadi agama seperti itu. Di dalam agama, apakah ada keselamatan? Apakah ada hidup? Apakah ada jawaban doa? Apakah ada penciptaan? Maka apa yang ditekankan di dalam gereja masa kini hanya moral dan etika. Tetapi tidak ada kuasa untuk mengatakan mengenai hidup. Maka apabila jemaat mendengar mengenai hidup, menerima hidup itu sebagai gagasan saja. Tetapi saudara dan saya adalah yang memanggil Allah yang hidup sebagai Bapa dan yang melayani Allah yang hidup. Dan kita menyerahkan segenap nyawa kepadanya. Meskipun orang tua kita ada yang miskin dan tidak berpendidikan, tetapi melahirkan kita dilahirkan oleh mereka dan diberi pendidikan, lalu kita menjadi besar dalam lingkungan yang bagus. Tetapi semakin lama orang tua kita semakin tua dan mereka tidak memiliki kemampuan. Namun demikian, anak-anak yang terpelajar tidak mengabaikan orang tua yang tidak berpendidikan, melainkan menghormati, merindukan, dan mengasihi, serta bersandar. Seperti itu, terhadap Allah, kita tidak mengabaikannya, meskipun kita memiliki peradaban dan ilmu pengetahuan. Meskipun cara kehidupan manusia berubah dan berkembang. Manusia bukanlah suatu hakikat yang boleh mengabaikan Allah. Dia adalah yang mengerjakan pekerjaannya. Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan roh najis yang menjadi tuli dan bisu. Waktu itu Yesus berkata kepada orang yang percaya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Demikian Markus 9 ayat 23. Waktu itu murid Yesus bertanya kepada Yesus, kami memiliki iman, tapi mengapa tidak dapat mengusir roh najis? Yesus berkata, tanpa doa, roh jenis ini tidak bisa diusir. Yesus adalah anak Allah. Yesus tidak menang hanya dengan kedudukan sebagai anak Allah. Meskipun dia memiliki kedudukan sebagai anak Allah, tetapi dia berdoa. Yesus berdoa selalu. Markus 1 ayat 35. Sebelum dia pergi ke penginjilan, dia berdoa pada pagi-pagi buta. Dan dia selalu berkomunikasi dengan Allah dalam doa. Dia tidak melawan iblis hanya dengan kedudukan sebagai anak Allah. Dan tidak mengadakan tanda-tanda hanya dengan kedudukan sebagai anak Allah. Ibrani 5 ayat 7 berkata, waktu dia berada di dalam tubuh, berdoa dengan sungguh-sungguh dalam ratap dan tangis. Dan Roh Kudus adalah roh yang sedang keluar dari Allah. Ketika dia menolong kita supaya dia tidak menolong menurut kehendaknya, tetapi menurut kehendak Allah. Berdoa dengan keluhan yang tidak dapat terucapkan. Roma 8 ayat 26-27. Roh Kudus. Alkitab tidak berkata karena dia adalah roh Allah. Dia bisa saja menolong manusia tanpa doa. Hanya dengan kedudukan sebagai umat Allah saja kita memiliki kuasa. Itu salah pengertian. Kita tidak memiliki kuasa karena menjadi anak Allah dan memiliki kedudukan yang dapat memanggil Allah sebagai Bapa. Yesus berkata, roh jenis ini tidak dapat keluar tanpa doa. Jemaat Sungrak memang banyak berdoa, tetapi tidak sebanyak seperti yang saya inginkan. Pada tahun 60-70-an, kita memang banyak berdoa. Sungguh banyak berdoa dengan sungguh-sungguh dan suara kencang.
Meskipun diajak jangan berdoa lagi, tetapi tetap berdoa. Kisah 2 ayat 2 berkata, ada suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Pekerjaan Roh Kudus itu seperti tiupan angin keras, sehingga mereka yang berada di dalam ruangan itu mengalami penyataan. Demikian pekerjaan Roh Kudus itu kuat. Doa kita harus kuat dan kencang seperti kamar Markus, sehingga pekerjaan Roh Kudus itu terasa seperti tiupan angin keras. Tetapi mereka berdoa dengan paksa. Doa paksa itu apa? Itu berarti doa tidak menjadi kehidupan sehari-hari bagi orang itu. Apabila napas seseorang tidak teratur, itu berarti ia mengalami penyakit yang berat. Apabila denyut nadi tidak teratur, itu berarti orang tersebut sakit keras. Maka orang seperti itu harus dirawat supaya napas dan denyut nadi menjadi normal kembali. Itulah doa. Maka kita harus berdoa dan berdoa, tetapi doa itu seperti membuat tiupan angin keras. Supaya Allah bekerja pekerjaannya. Tetapi doa jemaat masa kini sangat lemah. Memang jemaat Sungrak disebut sebagai yang hanya berdoa dan kuat. Tetapi saya merasa sangat lemah. Mereka yang dibaptis pada 60-70-an. Mereka yang maju ke depan untuk dibaptis, jika didoakan dan diletakkan tangan saja, menerima Roh Kudus dan berbahasa roh. Di antara 10, 7 orang demikian. Tetapi sekarang 30 orang berdiri di depan. Jika didoakan sangat lama dan tidak terjadi apa-apa. Mengapa demikian? Karena mereka sendiri tidak berdoa. Dan hamba Tuhan yang mendoakan mereka juga tidak banyak berdoa. Allah meminta agar kita berdoa. Memang mereka banyak berdoa sampai semalam suntuk jika ada sesuatu hal yang darurat. Allah tidak menghendaki hal itu. Karena doa itu bukanlah yang sedang mengemis. Seperti pengemis, hari-hari biasa tidak ada hubungan dengan Allah. Tidak percaya kuasa dan janji doa. Tetapi karena mendadak sesuatu seperti peribahasa, jika tenggelam, orang menggenggam rumput. Seperti itu mereka berusaha karena mendadak sesuatu. Hal itu disebutkan dalam Alkitab. Jika kamu mencari aku dengan rajin, aku akan menyembunyikan diri. Jika kamu memanggil aku akan menutup telingaku. Jika kamu mengangkat tangan terhadap aku akan menutup mataku. Mengapa? Karena kamu tidak mendengarkan aku. Demikian Amsal 1 ayat 23 sampai akhir. Karena di hari-hari biasa dia mengabaikan Allah. Apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai dan celaka dan kesukaran melanda kamu seperti angin puyuh, maka walaupun kamu berseru dengan rajin kepadaku, tetapi aku tidak akan menjawab. Tetapi Allah dan kita harus berkomunikasi terus-menerus tanpa berhenti. Itulah seseorang yang hidup, dan Allah ingin menyaksikan keberadaannya, dan ia hidup. Allah ingin menyatakan dia adalah yang hidup. Matius 28 ayat terakhir berkata, lihatlah, bahasa Korea. Ini berarti lihatlah dengan matamu. Aku akan berada bersama kamu sampai pada akhir zaman. Dan Markus 16 ayat 20 berkata, ketika murid-muridnya pergi memberitakan Injil ke segala penjuru, Tuhan turut bekerja. Dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Gereja Kristus merosot sampai demikian karena bersandar pada teologi, tetapi tidak pada Roh Kudus. Eropa di mana teologi berkembang, di situ merosot dan mati secara rohani. Saudara sendiri coba lihat, meskipun membangun gedung ibadah besar dan mewah, tetapi semuanya menjadi kosong. Saudara lihat sendiri.
Jika kita bekerja tanpa Roh Kudus sia-sia. Penafsiran Alkitab pun tidak boleh bergantung pada teologi. Jika Roh Kudus datang, Dia akan mengingatkan dan memberitahukan akan firman. Demikian Yohanes 14 ayat 26. Apabila gereja Kristus bersandar pada Roh Kudus dan dengan doa akan membiarkan Allah bekerja apa yang Allah janjikan, tetapi tidak demikian. Yohanes 14 ayat 13 sampai 14 berkata apa? Apabila kamu berdoa dalam namaku, aku akan melaksanakannya. Tuhan ingin bekerja, Tuhan ingin melaksanakan apa yang Ia janjikan. Aku akan melaksanakan apa yang aku janjikan. Aku akan melaksanakan apa yang Allah janjikan, tetapi manusia tidak menginginkannya. Masa kini jika mungkin mereka tidak mau berjalan dan bertindak, tetapi saya berharap jemaat Sumrak menjaga kesehatan juga. Jangan menggunakan lift sampai lantai 3. Supaya jangan sakit osteoporosis, saudara harus bergerak. Maka sampai lantai 3 kita jalan kaki. Mobil pun diparkir agak jauh dan berjalan kaki seterusnya. Jika saya berjalan kaki, hati saya sangat senang. Rasanya seperti minum obat sehat. Setiap langkah saya senang dan berkata, obat sehat, obat sehat. Tapi mereka tidak mau bergerak. Peradaban dan budaya seperti ini mempengaruhi kehidupan iman juga, menjadi malas dalam kehidupan rohani. Efesus 2 ayat 2 mengatakan apa? Kamu hidup di dalam dunia karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Mereka mengikuti budaya dan istiadat dunia. Kehidupan rohani sama dari zaman dahulu dan sekarang. Kehidupan rohani ialah kehidupan yang dipimpin oleh Allah. Kehidupan rohani bukanlah kehidupan yang nyaman dan tenang. Semakin nyaman, semakin mati. Ketika jemaat Korea belum menggunakan kursi, mereka duduk dan berlutut di lantai. Waktu mereka berdoa dengan berlutut, bertumbuh 3 kali lipat dalam 10 tahun. Waktu itu bertumbuh begitu cepat, tetapi sekarang tertekan. Tidak seperti dahulu. Gereja Sumrak saja membangun beberapa gedung gereja dalam setiap tahun, tetapi gereja yang lain semakin merosot dan ditiadakan. Mengapa hal itu terjadi? Karena mereka berdoa dengan santai. Waktu jemaat Korea berdoa keras sambil berlutut di tanah kering, terjadi banyak tanda-tanda. Tetapi ketika mereka berdoa dengan santai, mereka mulai berdoa dengan duduk di kursi dengan santai. Sejak saat itu tanda-tanda hilang. Sejak saat itu tekanannya datang. Bila kita membangun cabang gedung gereja atau tempat retret baru, diminta untuk beli ini atau itu, diminta hal-hal yang membuat mereka nyaman. Sebagai pendeta saya memang menjawab iya, kita persiapkan pelan-pelan, tapi dari dalam hati berkata-kata, hai kamu sudah mati. Rohania kamu sudah merosot. Apapun semua harus bergerak dan bekerja. Sebab Allah yang kita sembah menyendengkan telinganya. Isi dari ayat hari ini, Salomo selalu membangun bait Allah. Dia meninggal dunia meninggalkan beberapa bagian dari bait Allah. Tetapi anaknya, Rehabeam, ingin menyempurnakan sisa pekerjaan bapaknya.
Umatnya susah karena sudah mengorbankan dan memberi persembahan untuk membangun bait Allah itu. Maka sesudah Raja Salomo mati, umat itu meminta kepada Rehabeam, "Karena kami susah, jangan membangun bait Allah terlalu keras." Tetapi raja itu melanjutkannya. "Meskipun bapakku dengan cambuk, tapi aku dengan kalajengking." Maka 10 dari 12 suku meninggalkan Rehabeam. Mereka pergi ke utara, yang tinggal hanya Benyamin dan Yehuda saja, dan melanjutkan sisa pembangunan bait Allah. Dengan 12 suku pun pekerjaan berat, maka betapa beratnya ketika dipikul oleh 2 suku. 10 suku yang ke utara pergi dengan membawa nama Israel. Mereka mendirikan menara di Betel. Pikiran mereka adalah, bila kita beribadah kepada Allah dengan membawa mezbah dan batu saja sudah cukup, mengapa harus membangun bait Allah? Dimanapun beribadah dalam kebenaran, hal itu sudah cukup. Itulah pikiran mereka. Allah tidak meminta iman, pengorbanan yang tidak ada isinya. Karena demikian, negaranya susah, maka meminta tolong kepada Tirus. Raja Tirus itu adalah orang kaya. Raja Israel dekat dengannya dan meminjam uang darinya. Raja Tirus itulah yang disebut sebagai iblis dalam Alkitab. Alkitab mengatakan Raja Tirus itulah gambaran iblis. Maka Lucifer itu digambarkan dengan Raja Tirus. Sejarah iblis, sifat dan pekerjaan iblis itu diumpamakan dengan Raja Tirus. Dan ketika Raja Tirus memberi uang kepada Raja Israel, anaknya Isabel dikawinkan kepada Ahab, Raja Israel. Ketika Isabel ke Israel, dia membawa Baal. Dia membawa Baal secara terbuka. Karena menerima uang dan beroleh istri dan terpengaruh oleh Raja Tirus, Raja Ahab menerima berhala itu. Jadi sejak mereka tidak mau mengorbankan diri kepada Allah, mereka mati secara rohani. Maka di dalam negerinya tidak ada nabi yang ilahi, yang tinggal hanya Elia. Nabi Baal 400 orang dan Nabi Asiterot juga ada 450 orang. Baal itu dewa laki-laki dan Asiterot itu dewi perempuan. Itu adalah ilah-ilah percabulan. Tetapi karena Elia berdoa, hujan tidak turun selama 3,5 tahun dan seluruh tanah menjadi kering. Waktu itu Elia menampakkan diri dan mengajak raja dan Nabi Baal, Asiterot maupun umatnya untuk berkumpul di satu tempat dan berseru. Apakah ilah-ilah yang kalian sembah adalah Allah yang benar? Apakah Allah yang aku sembah dan panggil, itulah Allah yang benar? Mari kita saksikan. Jangan kamu memasang api, tapi biarlah Allahmu membakar korban bakaran itu. Demikian mereka sepakat. Maka semua nabi palsu berkumpul dan berdoa supaya ilah mereka membakar korban itu. Coba bayangkan betapa besarnya suara mereka saat memanggil Baal, Baal dengan suatu suara yang kencang. Dan Elia mengejek mereka, bangunkanlah Allahmu, mungkin Allahmu sedang mengantuk atau pergi. Bangunkanlah dan panggillah.
Atau dia sedang melamun atau mengembara, panggillah. Mungkin dia pergi dalam perjalanan yang jauh. Demikian mengejek mereka. Setiap kali saya membaca Alkitab, saya sangat senang dan semangat waktu membaca peristiwa ini. Ketika kita mengusir roh najis, kita mengejek. Menangislah, kamu dari mana? Waktu mengusir, kita terbayang perkara Elia. Sungguh kita senang sekali. Panggillah dia lebih keras, bangunkanlah dia karena dia sedang mengantuk. Akhirnya Elia mengatakan, kini giliran saya. Sesudah sepanjang hari menjerit-jerit, Nabi Baal dengan suara kencang sambil menyobek bajunya. Barulah giliran Elia. Sesudah menaruh korban bakaran, dia menyuruh supaya membuat parit dan menyuruh lagi menyiram air pada korban dan parit. Dan menyuruh lagi, siramilah terus sampai meluap. Lalu dia berseru kepada Allah. Allah, saksikanlah aku adalah hamba-Mu. Allah, saksikanlah dirimu sebagai Allah yang hidup. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh dan dengan segenap kekuatannya. Supaya dia menyaksikan Allah yang membalikan hati umatnya kepadanya. Dan yang mendengarkan dan menjawab akan doa. Tiba-tiba apinya turun dan menyambar dan membakar korban bakaran sampai habis. Lihatlah, maka seluruh umat menyadari bahwa Allah yang disaksikan Elia itulah Allah yang benar. Kemudian menyuruh umatnya mengepung nabi palsu Baal dan Asiterot. Dan bunuhlah mereka semua, satu pun jangan dibiarkan luput. Sebanyak 850 orang dibunuh oleh umat. Maka Isabel memusuhi Elia dan ingin membunuhnya, lalu mencari Elia. Demikian ceritanya. Mengapa saudara tidak tahu Allah menjawab akan doa kita sama dengan masa lalu itu? Mengapa tidak mengakui hal itu? Pada suatu hari seorang meminta didoakan. Waktu itu saya begitu sibuk dan capek. Tetapi diajak olehnya, maka terpaksa saya berdoa dengan hati yang tidak senang dan jemu. Lalu saya membiarkan dia pulang. Beberapa saat kemudian saya menyesal. Waktu saya berdoa dalam nama Allah, tidak boleh berdoa seperti itu. Tetapi karena apa yang saya doakan harus dijawab, maka dengan hati yang bertobat, saya masuk aula. Dan di depan mimbar saya berdoa sungguh-sungguh mengenai dia. Meskipun tadi saya berdoa dengan salah, tetapi dengarkanlah doa ini. Mereka meminta didoakan karena menyangka doa dari hamba Tuhan yang ditabiskan itu pasti akan dijawab. Maka Tuhan, saksikanlah aku ini hamba-Mu. Demikian berdoa dengan sungguh-sungguh. Beberapa hari kemudian dia memanggil saya, Pak Pendeta, haleluya. Maka dalam hati saya berpikir, oh sudah dijawab. Sangat bersyukur. Saya berdoa untuk satu orang selama 23 tahun. Ada satu orang yang saya doakan selama 23 tahun. Meskipun dia kelihatannya berubah, tetapi saya tetap berdoa untuknya. Meskipun dia keluar dari gereja, tetapi berdoa untuk dia terus-menerus. Ada yang berkata, Pak Pendeta, hatiku tidak enak. Saya bilang, tidak usah demikian. Yang penting doa kita dijawab. Yang penting doa kita didengarkan Allah. Doa kita harus dijawab. Hubungan di antara Allah dan kita begitu penting. Saudara, doa kemenangan. Apa itu doa kemenangan? Allah sudah memberi janji kepada orang yang percaya. Janji itu berarti jawaban. Maka artinya sama dengan kita berdoa sesudah menerima jawaban. Allah kita adalah yang hidup itu sendiri, yakni adalah jawaban.
Firman Allah, aku akan melaksanakannya. Hal itu sendiri adalah jawaban. Maka kita jangan berdoa rutinitas atau formalitas seperti orang beragama. Kita harus berdoa dengan doa yang dijawab. Seorang petani menaburkan benihnya dengan kepercayaan dia akan menuai 100 kali lipat hasilnya. Apalagi doa saudara harus lebih daripada itu. Daripada orang yang percaya tanah dan bumi, kita harus lebih percaya firman Allah dan pekerjaan Roh Kudus. Kita harus lebih kuat daripada kepercayaan seorang petani. Itulah doa pemenang. Maka janji Allah ialah, usirlah roh-roh najis dalam namaku. Tentu saja kita harus mengusir. Tahirkanlah orang yang sakit kusta. Tentu saja kita harus tahirkan. Bangkitkanlah orang mati. Tentu saja kita harus menyatakan tanda-tanda. Itulah janji Allah. Jangan membiarkan orang dunia menertawakan kita. Jika orang dunia mengejek kita, mereka sedang apa? Mereka sedang apa di dalam gereja? Sungguh kita harus berdoa, dan doa kita harus didengarkan Allah. Allah yang mendengarkan doa kita pasti menjawab. Hal itu harus dinyatakan pada dunia. Allah yang kita percaya adalah Allah yang hidup, baik kemarin maupun hari ini. Pada saat ini dia bekerja dengan jelas. Hal itu harus disaksikan dengan jelas. Oleh sebab itu kita disebut sebagai saksi, yaitu yang menyaksikan Allah. Apabila saudara tidak bisa menyaksikan, bagaimana menjadi saksi? Apabila saudara tidak bisa menyaksikan Alkitab, bagaimana bisa menjadi saksi? Di dalam Alkitab ada istilah saksi palsu. Jika tidak menyaksikan Allah dengan jelas, maka ia menjadi saksi palsu. Allah ingin menyaksikan diri melalui Roh Kudus, kuasa doa dan firman. Allah mengajak kita juga supaya kita menyaksikan ia adalah yang hidup. Saksi itu berarti ia harus memiliki kuasa untuk menyaksikan. Saudara, jangan merindukan gereja yang menjadi agama, tetapi usahakanlah supaya saudara kembali kepada Alkitab. Tanpa berhenti kita harus kembali kepada Alkitab. Sambil menggenggam tangan, katakanlah seperti ini. Mari roh jiwaku berdoalah, mulai. Mari roh jiwaku berdoalah. Mari roh jiwaku berdoalah. Mari roh jiwaku berdoalah. Mari roh jiwaku berdoalah sambil memiliki jawaban. Berdoalah sambil memiliki janji Allah. Mari roh jiwaku berdoa dengan memiliki jawaban. Mulai. Mari roh jiwaku berdoa dengan memiliki jawaban. Mari roh jiwaku berdoa dengan memiliki jawaban. Mari roh jiwaku berdoa dengan memiliki jawaban. Sungguh kita harus berdoa sambil memiliki jawaban. Mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh.
Saudara, kita masuk dalam pokok doa tengah minggu. Kita berdoa untuk GBSI menjadi gereja yang menyukseskan ibadah hari Tuhan dan hari Rebu. Mari berdoa. Kita berdoa untuk gereja Berea dan orang Berea yang ada di seluruh dunia. Mari berdoa. Yesus. Kita berdoa untuk para pendeta GBSI dan keluarga. Mari berdoa. Yesus.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk para diakon tabis dan keluarga. Mari berdoa. Yesus. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk seluruh koordinator GBSI dan keluarga, seluruh penginjil dan keluarga. Mari berdoa. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Kita berdoa untuk seluruh pengurus Sinode GBSI, Yayasan Berea Indonesia, Yayasan Sukacita Kudus Indonesia, seluruh departemen GBSI, studio, sekretariat, kebendaharaan, penginjilan, sekolah minggu, muda-mudi, pernikahan, pasutri, kematian, ibadah, paduan suara, laskar, kafe, komsel, dan penjara. Mari berdoa. Yesus. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk pembangunan 100 cabang yang menyukseskan ibadah di Indonesia dan Korea. Mari berdoa. Yesus. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk pembangunan dan perizinan GBSI Kupang, GBSI Cirebon, GBSI Surabaya Citra, STT Berea, penyediaan tanah dan kepengurusan izin, GBSI Pusat dan cabang-cabang. Mari berdoa. Yesus.
berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk perintisan GBSI di daerah-daerah, persiapan pendirian STT, program sekolah penginjilan. Mari berdoa. Yesus. Kita berdoa untuk seminar dan misi penginjilan GBSI Pusat dan cabang-cabang. Dan kita berdoa juga untuk IBG 30 tahun GBSI 2026 dan program menyelamatkan 1 jiwa. Mari berdoa.
Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk GBSI Pusat Karawaci dan cabang-cabang GBSI, yaitu GBSI Bandung, Cikupa, Bekasi. Mari berdoa. Yesus, kami berdoa Tuhan untuk pertumbuhan GBSI bagi pusat maupun di cabang-cabang Tuhan, bagi GBSI Bandung, Cikupa, Bekasi. Tuhan, kami berdoa Tuhan pada pelipat gandaan jumlah jemaat Tuhan. Tolonglah Tuhan supaya jemaat ini mengenal kebenaran Bapa. Tolonglah turut pekerjaan Roh Kudus Tuhan bagi kami Tuhan. Tolonglah bila kuasa. Tolonglah Tuhan jemaat bertumbuh sesuai dengan kebenaran Bapa. Tolonglah Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk cabang GBSI Jakarta Barat, GBSI Cibinong, Surabaya Citra, dan Surabaya Araya. Mari berdoa. Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk cabang-cabang GBSI, yaitu GBSI Malang, GBSI Kupang, Soe, Makassar. Mari berdoa. Yesus.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk cabang-cabang GBSI, yaitu GBSI Cirebon, GBSI Bangka, GBSI Lombok, dan GBSI Bintaro. Mari berdoa. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk cabang-cabang GBSI, yaitu GBSI Cikarang, GBSI Sumbawa, GBSI Bali, dan GBSI Kediri Pare. Mari berdoa. Yesus.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk cabang-cabang GBSI, GBSI Jengker, GBSI Parepare, GBSI Kelapa Gading, dan GBSI Wonogiri. Mari berdoa. Kita berdoa untuk cabang-cabang GBSI, yaitu GBSI Kalimantan Selatan dan Palangkaraya, GBSI Simalungun Sukadame, GBSI Siantar, GBSI Jayapura Kerom. Mari berdoa. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Kita berdoa untuk cabang-cabang GBSI, GBSI Tanah Toraja, GBSI Semarang, dan GBSI TKD Pemayungan Jambi. Mari berdoa. Yesus. Kita berdoa untuk cabang-cabang GBSI, yaitu GBSI Bedugul, GBSI Manado, dan GBSI Seoul. Mari berdoa. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk seluruh jemaat GBSI agar menang dari segala pencobaan iblis dan mendapat kesembuhan. Mari berdoa.
nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk negara Indonesia. Mari berdoa. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita dukung doa untuk jemaat yang sakit, yaitu Ibu Imelda, Ibu Yosefina, Ibu Sri Dewi, Ibu Maria, Bapak Diakon Normadi, Bapak Kristanua dan Ibu Yovita, Bapak Hendrik, Gloria Kristi Elena, Bapak Paulus, Ibu Alin, Bapak Febri, Ibu Merti, dan Agus Linda. Mari berdoa. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Allah Bapa, kami sungguh mengucap syukur kepada Engkau Bapa. Kami pada malam ini Bapa, kami boleh menyukseskan ibadah tengah minggu kami Bapa. Bapa, kami bersatu hati Bapa untuk memanjatkan doa, menaikkan pokok-pokok doa kami untuk gereja kami Bapa. Bapa, saatnya kami pulang Bapa, biarlah kami disertai para malaikat-Mu Bapa. Sampai tujuan kami masing-masing Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.